Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Lintang Gumilang dengan NIM A11 2022 14832. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu e-commerce berbasis mobile untuk memenuhi tugas capstone project Bengkel Coding. Di mana nanti untuk alurnya, pertama saya akan mendemokan aplikasinya terlebih dahulu, kemudian saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa kode dari aplikasi yang saya buat. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke demonya. Bisa kita lihat di sini ada halaman login. Nah, sebelum kita melakukan login, kita akan mencoba untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Kita bisa mendaftar sebagai buyer maupun seller. Untuk mendaftar, kita masukkan email terlebih dahulu. Kemudian masukkan password. Di sini saya akan mencoba untuk mendaftar sebagai seller terlebih dahulu. Klik daftar. Maka kita akan diarahkan ke halaman seller. Di halaman seller sendiri terdapat 3 menu utama, yaitu menu untuk menambah produk, melihat order, dan juga logout. Kita akan demokan bagaimana caranya untuk menambah produk. Di sini kita bisa mengupload foto produk terlebih dahulu. Karena saya menggunakan emulator, jadi fotonya ini terbatas. Kita gunakan foto yang ada aja. Kita klik foto yang ini. Maka foto yang kita pilih akan masuk ke dalam tampilan tambah produk ini. Kita juga bisa mengganti foto. Maka foto yang lain akan masuk juga. Seperti itu. Lalu kita akan masukkan nama produknya, misal Samsung ya. Kemudian deskripsinya Samsung TV, kategorinya, kemudian jumlah stok yang tersedia, lalu harga dari produknya. Langsung kita tambahkan aja. Maka akan ada alert produk berhasil ditambahkan. Kemudian produk yang baru kita tambahkan akan muncul di halaman utama ini. Ada beberapa detail yang kita tampilkan mengenai detail dari produk yang sudah kita tambahkan tadi, seperti nama produk, kategori, deskripsi, stok, dan harga. Kita akan coba tambahkan beberapa produk yang lain. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan beberapa produk. Selanjutnya, kita akan mendemokan untuk edit produknya. Kita klik tombol edit di sini. Kita akan coba ganti foto. Kemudian, kita akan coba ubah detail dari produknya. Lalu, kita klik tombol update untuk mengubah datanya. Maka data yang kita ubah berhasil diupdate. Kita juga dapat melakukan hapus data, tinggal klik button hapus aja. Maka data produk akan dihapus. Nah, di sini untuk menu order itu belum tampil sama sekali karena tidak ada pesanan yang dibeli oleh pembeli. Jadi kita akan demokan untuk akun pembeli terlebih dahulu. Kita daftar lagi sebagai buyer atau pembeli. Kita masukkan email. Kemudian passwordnya, kita daftar sebagai buyer, lalu klik daftar. Nah, maka di halaman home, kita bisa melihat produk yang ditambahkan oleh seller tadi. Di halaman buyer, terdapat beberapa menu juga, di antaranya ada keranjang, transaksi, dan juga logout. Menu tambahan yang lain yaitu fitur pencarian untuk mencari produk. Oke, di sini kita akan coba demokan untuk melakukan pemesanan produk. Pertama, kita bisa memasukkan produk ke keranjang terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul alert bahwa produk berhasil dimasukkan ke keranjang dan kuantiti dari keranjangnya bertambah menjadi 1. Jika kita tambahkan produk yang lain ke keranjang, maka keranjang akan menjadi 2. Selanjutnya kita coba akan check out produk yang sudah kita tambahkan di keranjang. Yang pertama ada produk bernama Samsung dengan harga 5 juta dan juga Xiaomi dengan harga 2 juta. Berarti totalnya 7 juta. Sekarang kita langsung check out aja. Maka order sukses dan kita bisa kembali ke halaman utama. Jika kita lihat di transaksi, maka kita akan diarahkan ke halaman riwayat transaksi dengan
beberapa produk yang sudah kita check out tadi. Oke, sekarang kita akan coba buka di halaman atau di akun sellernya. Kita masuk ke akun seller yang kita daftarkan tadi. Kita klik login. Selanjutnya kita buka order, maka kita bisa melihat data order yang dibuat oleh buyer. Nah, seharusnya di sini bukan riwayat transaksi ya, melainkan pemesanan. Sekarang kita akan coba ganti langsung aja. Di sini saya akan coba ubah untuk title-nya di bagian order view. Nah, di sini harusnya pemesanan. Oke, bisa kita lihat title-nya sudah berubah ya. Kita coba cek lagi. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan terkait kodenya. Di sini saya akan logout terlebih dahulu. Kode yang pertama kali saya jelaskan yaitu mengenai teknologi yang saya bangun untuk membuat aplikasi ini. Yang pertama jelas ya, kita menggunakan Flutter untuk membangun e-commerce berbasis mobile ini. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan SQLite. Jadi data-datanya akan disimpan secara offline di device. Nah, di sini bisa kita lihat untuk database-nya. Yang pertama di sini kita memerlukan tabel users untuk menyimpan akun pengguna, di mana pada tabel users ini terdapat kolom bernama ID, email, role, dan juga password. Untuk email dan password kita gunakan sebagai kredensial, kemudian untuk role ini kita gunakan untuk membedakan akun penjual dan juga pembeli. Lalu tabel yang kedua ada tabel products. Beberapa kolom yang kita buat di sini ada ID, user ID, name, description, kategori, stock, price, dan image. Di sini terdapat user ID karena untuk mengetahui produk tersebut itu dimiliki oleh seller tertentu. Kemudian ada juga tabel cart atau keranjang. Beberapa kolom yang dibuat antara lain yaitu ID, user ID, dan juga product ID. Untuk user ID di sini kita merefer ke pembeli, user ID untuk buyer, kemudian product ID kita berarti menyimpan ID dari produk yang dimasukkan ke keranjang. Lalu yang terakhir ada tabel orders untuk menyimpan data transaksi. Yang pertama ada ID, user ID, seller ID, product ID, product name, dan product price. Nah, untuk user ID ini digunakan untuk menyimpan ID dari pembeli, seller ID digunakan untuk menyimpan ID dari penjual, product ID untuk menyimpan produk yang dipesan, product name untuk menyimpan data nama produk yang sudah dipesan dan juga harga pada saat transaksi. Lalu di bawahnya ada database helper, beberapa fungsi yang kita gunakan untuk menambahkan user, mencari user berdasarkan email, kemudian menambahkan produk, menambahkan keranjang, menambahkan pesanan, mengupdate produk, menghapus semua keranjang, mencari produk berdasarkan ID, mencari semua produk penjual, mencari keranjang pembeli, mendapatkan data keranjang, ini mengambil semua data pesanan, mengambil semua data produk, dan yang terakhir untuk pencarian produk. Nah, untuk masing-masing modulnya seperti menu login, menu register, dan lain-lain kita simpan di dalam folder modules ini. Jadi di dalam folder modules kita bisa membuat beberapa subfolder untuk fitur-fitur yang dibuat. Saya coba contohkan di sini kita sudah membagi beberapa pattern seperti view, controller, dan juga route bindings. Untuk view atau tampilan kita bisa melihat di login view.dart. Nah, beginilah kira-kira codingan untuk tampilan view login. Kemudian untuk proses login-nya sendiri kita buat di login controller.dart. Ada satu fungsi bernama fungsi login yang dimana kita akan melakukan pengecekan berdasarkan email yang diinputkan ke text field email ini. Kita melakukan pengecekan apakah email tersebut sudah terdaftar di database user atau belum. Jadi jika usersnya itu tidak null dan email ternyata sesuai dengan kredensial user yang diambil berdasarkan email tadi, maka kita akan simpan data login-nya ke storage. Di sini untuk penyimpanannya saya menggunakan get storage ya. Kita bisa juga menggunakan shared preference sebenarnya, tapi berhubung di sini saya menggunakan state management getX,
maka untuk penyimpanannya saya lebih suka menggunakan get storage. Kemudian di sini terdapat pengecekan juga terhadap role pengguna, apakah dia adalah seorang buyer. Maka jika kondisi sesuai, sistem akan mengarahkan ke halaman home. Namun jika tidak, maka sistem akan mengarahkan ke halaman penjual atau seller. Nah, jika user ternyata tidak terdaftar, kita akan buat alert atau snack bar berupa email atau password salah. Untuk halaman daftar kurang lebih sama, cuma bedanya di sini kita melakukan pengecekan. Jika user ternyata belum terdaftar, maka kita akan registrasikan menggunakan fungsi add di sini, add user. Namun jika email sudah terdaftar, maka kita akan kembalikan pesan alert email sudah terdaftar. Sekarang kita akan coba menjelaskan untuk fitur transaksinya. Nah, di sini saya sudah login menggunakan akun pembeli atau buyer. Untuk memasukkan keranjang, di sini sudah saya buatkan modulnya tersendiri. Ini ada view-nya, view keranjangnya. Misal kita masukkan keranjang. Sini kita buka, maka terdapat produknya dan kita bisa melihat untuk codingan tampilan dari keranjang itu sendiri. Dan untuk controllernya ini cukup simpel ya. Kita tinggal mengambil data berdasarkan produk ID yang disimpan dan juga mengambil data berdasarkan user ID. Lalu kita mengambil nama dan juga harga dari tabel produk. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian untuk checkout di sini bisa kita lihat di bagian checkout controller. Kita mengambil data berdasarkan user ID yang diambil dari database keranjang. Kemudian kita akan tambahkan data tersebut ke tabel order. Dan di sini kita update agar stoknya berkurang sesuai dengan data yang dipesan. Lalu setelah itu kita akan menghapus semua data keranjangnya. Kemudian di tabel order sendiri, di sini kita hanya mengambil semua data orders dan menampilkannya ke dalam halaman. Untuk logout, di sini kita buka menu home di mana terdapat button logout. Di sini kita cukup menghapus semua data yang tersimpan di storage dan kita mengarahkannya ke halaman login. Maka user akan otomatis melakukan logout. Selanjutnya untuk halaman atau akun sellernya sendiri, saya akan coba jelaskan secara singkat di sellernya. Untuk menu seller ini sama seperti halaman home. Di sini kita masuk ke dalam modul seller terlebih dahulu, lalu ke controller, seller controller. Untuk halaman seller kita cukup memanggil semua data produk berdasarkan akun sellernya atau user ID si penjual. Lalu untuk fitur hapusnya sendiri kita cukup memanggil helper delete product melalui database provider dan kita akan merefresh halamannya dengan memanggil fungsi index. Lalu kita munculkan alert berhasil menghapus produk. Kemudian untuk tambah produk, di sini kita sudah buat modul bernama add new product. Nah, ini new product. Terdapat fungsi void bernama submit dan juga kita memanggil path image menggunakan image picker. Kita bisa melihat di bagian pathspec.yaml beberapa library yang kita gunakan ya. Tentunya state manajemennya kita menggunakan get, kemudian SQFlite untuk SQLite-nya, path provider untuk memanggil path dari image-nya, kemudian get storage untuk menyimpan informasi mengenai login dan juga user. Lalu ada image picker yang kita gunakan untuk mengambil gambar. Tadi kita masuk ke new product controller. Nah, di sini kita melakukan pengambilan gambar menggunakan image picker. Dan setelah kita mengisi semua data produknya, maka dengan mengklik button tambahkan ini akan diarahkan ke fungsi submit. Lalu data akan disimpan melalui helper add product. Selanjutnya untuk edit kurang lebih sama. Di sini kita membuka modul untuk edit product dan controller. Kurang lebih isinya sama dengan yang add product, cuma bedanya di sini kita tampilkan data yang sudah disimpan berdasarkan ID produknya.
Lalu di bagian order, kita bisa lihat di menu order controller. Sama seperti riwayat transaksi pada pembeli, di sini kita cukup memanggil data order berdasarkan ID sellernya, yang dimana ID seller disimpan pada get storage. Oke, selanjutnya untuk menu logout kurang lebih sama dengan yang ada di buyer karena ini satu fungsi ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk demo aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.